Kegiatan atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat masjid. Kembali lagi bersama kami di acara Ngalek Ngaji Online Kuy Season 3. Eh, Sahabat masjid, gimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Semoga lancar dalam menjalankan puasa pada tahun ini. Selanjutnya kita akan sharing-sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Deti Lotaningrat MPD dengan tema taat dan sehat saat berpuasa. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahul qawli. Sahabat masjid, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan bertemu kembali, bertatap maya ya, meski tidak langsung bertatap muka, kita masih bisa bersilaturahmi dan thalabul ilmi insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan semoga sampai syafaatnya kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat masjid, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sedikit uraian tentang bagaimana di bulan suci Ramadan ini tetap taat dalam menjalankan ibadah, dan meski saat puasa kita juga bisa tetap sehat insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Quran surat An-Nisa ayat 59 menyatakan dalil tentang ketaatan kita kepada Allah. Maka di dalam Quran surat ini disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, juga ulil amri. Jelas perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul serta ulil amri. Nah, kenapa ada di sini ulil amri? Karena sepeninggal Rasul, otomatis yang menjadi pemimpin gitu ya di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat gitu ya, bernegara, itu adalah ulil amri. Setelah sepeninggal Rasul, maka para sahabat, para khulafaur rasyidin, para khalifah, nah saat ini mungkin hingga ulil amri, pemimpin-pemimpin kita. Nah, ada catatan ketaatan kita kepada ulil amri adalah selama ulil amri ini menjalankan atau memerintahkan kepada aturan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib sami'na wa ata'na, mendengar lagi taat. Dalil tentang ketaatan banyak juga diungkapkan di dalam Al-Quran, masih dalam Quran surat An-Nisa, yaitu ayat 69. Di sini dikatakan bahwa wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
dalam dalil yang kedua, saya mengambil Quran Surat An-Nisa ayat 69 yang menyatakan tentang ketaatan bahwa dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Para sahabat dalam ayat ini dilanjutkan, yaitu para tabi'in, yaitu para nabi, para siddiqin, yaitu orang yang mencintai kebenaran, kemudian para syuhada, wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, dan ada orang-orang yaitu orang-orang yang sholihin. Maka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, berkaitan dengan ketaatan ini, ternyata sahabat, kita harus punya sebaik-baik teman. Saya yakin sahabat semua punya banyak teman, punya banyak sahabat. Nah, tapi kata Allah, sebaik-baik sahabat ialah tadi gitu ya, setelah para nabi, kemudian ada para shodikin gitu ya. Shodikin itu orang-orang yang cinta pada kebenaran atau memiliki sifat jujur, benar. Kemudian para syuhada. Nah, para syuhada ini kalau dulu mungkin para pejuang di jalan Allah yang mati syahid gitu ya. Atau kita katakan syuhada saat ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, mardotillah. Orang-orang yang berjuang memperjuangkan dakwah Islam. Orang yang berjuang tetap mensyiarkan agama Islam. Ia adalah syuhada. Atau orang-orang yang bersungguh-sungguh tolabul ilmi, mencari ilmu, itu pula disebut sebagai seorang syuhada. Nah, maka sebaik-baik teman setelah para nabi, para rasul, para syuhada, para shodikin, dan ada pula para sholihin. Insya Allah sahabat masjid semua, saya yakin semuanya para sholihin, sholihat, sholih-sholihat, yang insya Allah sahabat semua adalah sebaik-baik teman yang Allah beri nikmat, seperti itu. Nah, dari kutipan ayat kedua ini menjadi satu kunci ya, kalau dapat saya ambil hikmah atau makna dari dalil yang kedua ini adalah bagaimana kita untuk belajar taat kepada Allah. Nah, diantaranya adalah kita harus pandai memilih teman, sahabat. Ya, sebelum menjadi sahabat kan jadi teman dulu ya. Kita kenal dulu, kita berteman dulu, baru kemudian kita bersahabat, sohib gitu. Sahabat itu sesuatu yang lebih dekat lagi dengan teman ikatannya. Nah, maka sebaik-baik teman adalah tadi ciri-cirinya. Kalau sahabat mencari teman, maka carilah orang-orang yang siddiqin, sholihin, syuhada. Syuhada di sini orang-orang yang bersungguh-sungguh bersyahadah gitu ya, bersungguh-sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, insya Allah. Nah, maka insya Allah kalau kita punya teman yang sifatnya tadi sama Allah dikatakan sebagai sebaik-baik teman, insya Allah teman yang baik akan membawa pula kepada ketaatan. Gitu ya. Kalau teman kita ini ahlul Quran, insya Allah dia akan mendekatkan kita juga kepada Quran. Kalau teman kita ini adalah ahli sholawat, insya Allah kita pun akan tertular mencintai pada sholawat. Kalau teman kita ini adalah ahli buku gitu ya, kalau kita sebut kutu buku, wah dia mah kutu buku, aku nggak mau temenan sama dia. Justru seharusnya itu juga menjadi teman untuk kita. Orang yang banyak membaca, insya Allah dia adalah orang yang cerdas dan luas wawasannya, gitu ya. Cirinya seorang luas wawasannya, lihatlah dalam bagaimana dia berbicara. Kalau melihat atau memperhatikan cara dia berbicara, banyaknya kosakata yang muncul dalam dirinya, tidak lain itu adalah dari kemampuannya atau sumber dari apa yang dia baca, apa yang dia perhatikan. Seperti itu sahabat. Jadi insya Allah kalau kita punya teman yang tadi dikatakan oleh Allah shodikin, sholihin gitu ya, insya Allah nanti akan mendekatkan kita kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah.
Selanjutnya, dalil yang ketiga masih dalam surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Di sini dikatakan bahwa barang siapa menaati Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, maksudnya barang siapa di sini yang taat kepada Rasul Muhammad itu sama dengan telah taat kepada Allah. Nah, tadi teman-teman, kalau sahabat semua punya teman-teman yang cinta kepada Rasul, cinta pada kebaikan, cinta pada kebenaran, dan itu tiada lain sumbernya adalah dari seorang khalifah yang menjadi panutan kita, Rasul Muhammad. Nah, insya Allah kita juga akan didekatkan atau hati kita akan semakin didekatkan kepada Allah melalui cintanya kita kepada Rasul Muhammad. Kalau kita taat kepada Rasul, maka itu pun sama dengan taat kepada Allah. Ya. Maka dan kebalikannya, barang siapa yang berpaling, sesungguhnya kata Allah, Nabi tidak diutus untuk memelihara mereka gitu ya. Maksudnya orang yang tidak mau taat tadi gitu ya. Itu, tapi Rasul itu diutus kepada orang-orang yang mau mendengar seruan Rasul gitu ya, dalam syiar dakwah Islam, taat kepada Allah. Nah, kemudian dalam dalil ini kita bisa tahu bahwa taat kita kepada Allah, kita bisa lihat dari taatnya kita kepada Rasul. Apa sih yang Rasul contohkan? Yang Rasul contohkan adalah semua tingkah laku Rasul dimulai dari apa? Dari sikap, dari ucapan, dan dari tindakan. Bagaimana Rasul bersikap, bagaimana Rasul berucap, dan bagaimana Rasul bertindak atau berperilaku, itu adalah sebuah tauladan. Ya, tiada lain, sikap, ucap, dan tindakan Rasul adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Tidak ada kata-kata dari Rasulullah yang menyimpang dari ajaran Allah. Tidak ada kata-kata dari Rasulullah yang suka menghina atau mencaci, memaki, atau berkata buruk kepada sesama manusia. Atau bahkan mungkin kepada lain manusia. Kepada binatang sekalipun, gitu ya, kepada tumbuhan sekalipun, Rasul memiliki adab yang luar biasa. Maka kita bisa mentaati Rasul dengan memulai mencontoh apa-apa yang Rasul contohkan kepada kita. Kita bisa meneladani sikapnya Rasul, cara berbicaranya Rasul, cara bertindaknya Rasul, dan sunnah Rasul. Itu yang kita kenal dalam Islam, banyak sunnah. Bahkan dari mulai kita tidur hingga kita tidur lagi, sunnah dalam Islam luar biasa telah diatur gitu ya. Maka insya Allah ketaatan kita kepada Allah, mari kita mulai dengan ketaatan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya. Ya, bagaimana Rasul berucap dengan lemah lembut, bagaimana Rasul bersikap dengan santun, bagaimana Rasul bertindak dengan baik. Ya, bahkan kepada seorang kafir sekalipun. Sahabat mungkin masih ingat ketika Rasulullah SAW selalu dicaci maki, Rasul SAW selalu dibenci gitu ya oleh seorang wanita buta yang dia adalah seorang Yahudi, ya, seorang kafir gitu ya. Wanita itu dia dalam kondisi tidak mampu gitu ya. Wanita buta ini dalam kondisi tidak mampu gitu ya, dia hanya bisa makan ketika ada orang yang memberi,
Dan saat itu yang selalu memberi makan adalah Rasulullah. Bahkan seorang wanita buta itu mencaci maki Rasulullah di hadapan Rasulullah sendiri. Karena wanita buta itu tidak tahu gitu ya, siapa yang sebenarnya sering memberi dia makan. Ternyata dia adalah Rasul yang sering dia caci maki. Lalu apakah Rasul merasa bersedih hati? Apakah Rasul balas membenci atau menjailinya karena dia buta tidak dapat melihat? Tentu saja tidak, ya. Rasul tetap berlaku baik kepada siapapun, ya, bahkan kepada seorang kafir sekalipun. Nah, sahabat, terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, mari kita garis bawahi gitu ya, saya garis bawahi taatnya kita kepada Allah. Mari kita mulai dengan taatnya kita kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di saat bulan Ramadan yang luar biasa, bulan Ramadan yang istimewa ini, begitu banyak keistimewaan, begitu banyak sunnah-sunnah, ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan, ya, demi atau menuju ketaatan kita kepada Allah. Lakukan apa yang Rasul contohkan. Bagaimana Rasul ketika berbuka saum? Rasul hanya cukup minum seteguk air dan 3 biji kurma. Atau bahkan ketika tidak ada, hanya 1 biji kurma. Bahkan ketika tidak ada lagi, hanya seteguk air. Gitu ya. Lalu bagaimana ketika Rasul sholat tarawih? Ada yang tahu bagaimana cara Rasul sholat, gitu ya. Nah, kita teladani, kita cari tahu bagaimana Rasul cara sholat. Ketika sholat tarawih, ya, Rasul banyak membacakan ayat-ayat Quran yang kadang itu panjang dalam satu malam, gitu ya, bahkan 1 surat dalam 1 rakaat. Tapi apakah para sahabat mengeluh atau Rasul merasa lelah? Bahkan kaki-kaki Rasul itu sampai membengkak gitu. Saking apa? Saking lamanya Rasul melakukan ibadah sholat gitu. Lalu apakah kita saat ini sudah khusyuk dan tumaninah saat melaksanakan sholat? Ya, atau masih jauh dari apa yang Rasul contohkan? Kadang untuk sholat saja kita masih enggan gitu ya. Tapi insya Allah saya yakin sahabat, apalagi di bulan suci ini, insya Allah sholatnya sudah penuh, tarawihnya juga penuh, diikuti dilaksanakan dengan khusyuk dan tumaninah seperti itu. Kemudian apalagi sunnah Rasul saat ketika bulan Ramadan, ya, bagaimana Rasul qiyamul lail tadi gitu ya. Bagaimana Rasul menghatamkan Al-Quran, bagaimana para sahabat menghatamkan Al-Quran saat Ramadan, luar biasa gitu ya. Para sahabat itu berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran, seperti itu. Kemudian bagaimana Rasul ketika sahur, kapan waktu makan sahur yang disunnahkan oleh Rasul gitu ya. Dalam sebuah hadis bahwa Rasul melakukan makan dan minumlah kalian gitu ya ketika malam hari antara waktu makan dengan waktu sholat. Ketika ditanyakan kapan itu waktu makan dan waktu sholat, kira-kira sepanjang 50 sampai 60 ayat. Apa itu? Bacaan surat atau ayat di dalam Al-Quran. Jadi berbukalah kamu ketika Bilal azan maghrib, dan berhentilah kamu makan ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan. Karena tidak lain Ummi Maktum itu ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu hanya akan mengumandangkan azan ketika dia ketika sudah waktunya terbit fajar. Artinya saat itu terbit fajar dan sudah waktunya untuk berpuasa. Nah, antara waktu makan dan sholat saat Abdullah Ummi Maktum itu azan, ya, itu kurang lebih waktunya sekitar 50 sampai 60 ayat Al-Quran yang dibaca. Kira-kira berapa menit? 30 sampai 40 menit. Jadi kalau kita makan sahur gitu ya, jangan terlalu pagi juga, jangan terlalu malam ya, maaf. Misalnya jam 2 atau bahkan ada yang jam 1. Nah, mungkin kita harus cari lagi referensinya. Bagaimana Rasul mencontohkan gitu ya tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa seperti itu. Nah, kemudian ini tentang ketaatan kita kepada Allah, tentang ketaatan kita kepada Rasul.
masih banyak di dalam Al-Quran. Tadi yang saya kemukakan itu 3 ayat yang ada di dalam Quran surat An-Nisa. Ya, ayat 59, ayat kemudian ayat 80 dan ayat 69. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketaatan kita saat bulan Ramadan ini? Kita tetap taat. Karena kita ingin taat, jadi kita ibadah sebanyak mungkin nih. Karena saking taatnya kita pengen ibadah sebanyak mungkin sampai misalnya melupakan kesehatan. Justru malah kita jadinya sakit gitu. Karena tidurnya selalu malam gitu ya. Karena saya tarawih qiyamul lail sampai jam 10 atau jam 11 malam. Nanti jam 2 saya harus sudah bangun lagi membangunkan keliling orang-orang untuk makan sahur. Nanti pagi saya harus beraktivitas lagi. Nah, saking inginnya banyak beribadah gitu ya, sampai lupa bagaimana menjaga kesehatan. Nah, ketaatan dan kesehatan ini jangan kita abaikan. Kita boleh taat gitu ya, banyak melakukan ibadah, banyak terus membaca Al-Quran, sampai kita lupa tidur, sampai kita lupa makan sahur, atau ada juga yang mungkin sampai lupa makan saat berbuka gitu ya, hanya makan seadanya gitu, atau yang dia temukan. Tidak mau makan nasi misal. Nah, kita tidak boleh juga gitu ya. Saking kita ingin taatnya kepada Allah, nah kita melupakan diri kita, jasad kita. Nah, lalu bagaimana tentang kesehatan kita? Tentang kesehatan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, dalam hadisnya hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibana wa bin Numair qala hadatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad ibnu Yahya ibnu Habban an A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna al qawiyyun khair wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif wa fi kulli khairun ikhrid ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'u fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul fazarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Di dalam hadis ini telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, ya, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata lau, gitu ya, ada di situ ada kata lau, seandainya, atau akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Gitu. Jadi di sini hadisnya sebetulnya bukan hanya tentang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tapi di sini juga ada penjelasan lainnya bahwa bersungguh-sungguhlah untuk mencapainya. Bagaimana kita bisa kuat? Nah, mukmin yang kuat otomatis dia bisa melaksanakan puasa dengan lancar, gitu ya. Mau dia tadi aktivitas ibadah taatnya banyak, gitu ya, tapi dia kuat, gitu, seperti itu.
Kita di sini mungkin berpuasa hanya dalam waktu 13 sampai 14 jam. Orang di belahan bumi yang lain di sana ada yang puasanya hampir 23 jam. Bayangkan sahabat. Ada yang 22 jam, ada yang 20 jam, ada yang 16 jam, 18 jam. Kita di sini masih cukup ringan gitu ya. Hanya 12 sampai 14 jam. Nah, maka insya Allah para sahabat semua, ini puasa hari ke-6, jadi sungguh-sungguh nyatakan pada diri sendiri bahwa saya adalah seorang mukmin yang kuat. Saya dapat menjalankan taat kepada Allah dan saya tetap bisa menjadikan diri saya kuat, sehat gitu ya untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi setelah kita mengazamkan bahwa kita bisa kuat gitu ya, dan harus tahu ya bahwa mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai gitu. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cinta. Jadi kita harus mengejar cintanya Allah. Oh, saya ingin menjadi mukmin yang kuat nih, makanya saya harus olahraga. Gitu ya, saya mau olahraga, mau jadi mukmin yang kuat karena saya ingin puasanya full, saya ingin sehat. Atau mungkin saya ingin ikut perang gitu ya. Kalau zaman Rasul, mukmin itu benar-benar dituntut kesehatannya. Kenapa? Karena zaman Rasul, zaman para khalifah itu masih banyak peperangan sahabat. Dan peperangan itu, bayangkan sahabat, mengangkat pedangnya saja dari besi itu berapa kilo? Belum ditambah dengan baju zirahnya gitu ya. Itu kan harus seorang yang kuat, punya tubuh yang kuat, jasmani yang kuat. Seperti itu sahabat. Jadi ketaatan kepada Allah harus juga dilaksanakan dengan kekuatan. Nah, kita butuh modal untuk taat itu adalah kuat. Nah, jadilah muslim yang kuat dan bersungguh-sungguhlah untuk mencapai pada kekuatan itu. Kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu menjadi orang yang lemah. Nah, jadi dikit-dikit lemah, rasanya ngeluh, terus baper. Wah, sahabat nih, masih ada generasi yang baperan? Saya harap tidak ya. Nah, saat ini adalah generasi yang strong gitu ya, generasi yang kuat. Nah, sahabat semua harus kuat ya, meyakinkan diri saya adalah mukmin yang kuat. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan bersikap lemah gitu. Jangan dikit-dikit mengeluh. Ya Allah, kenapa puasa teh meni lama banget ya? Gitu ya. Ya Allah, aku kan tadi gak sahur. Ya Allah, nanti gimana bukanya gak ada apa-apa, mending buka dari sekarang aja. Nah, itu generasi-generasi yang lemah. Dia yang tidak kuat. Nah, kembali lagi, apa yang menjadikan kekuatan diri kita tiada lain adalah keimanan. Dan keimanan kita itu dapat diraih, dipupuk dengan ketaatan. Begitu sahabat. Jadi semuanya saling terkait. Ketika kita bisa menjadikan diri kita kuat, berarti iman kita kuat. Saya kuat gitu. Saya bisa menghadapi semua ini gitu ya. Dengan saya sibuk, dengan saya capek, saya harus bekerja mungkin gitu kan. Saya tetap bisa jalankan ibadah puasa. Saya nggak akan tergoda godaan teman-teman yang di tempat kerja saya pada nggak puasa. Nah, yang menjadikan kuat kita itu adalah iman, sahabat. Dan iman ini dipupuk dari ketaatan. Jadi kalau iman kita ingin kuat, sahabat, jadi belajar untuk taat, belajar untuk lebih banyak taat dalam ibadah. Ya, jadi salah satu indikator keimanan kita sedang naik, banyak ibadah yang ingin kita lakukan. Yang tadinya cuma sholat wajib, sekarang karena bulan Ramadan, sama Allah ditambah tuh keimanannya. Jadi hati kita rasanya ingin nambah ibadah. Ditambahlah sholat rawatib, qobliyah subuh, ya, qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, seperti itu. Nah, itu berarti sama Allah lagi ditambah tuh nikmat keimanannya. Nah, ini dimulai dari ketaatan. Sebetulnya ketaatan itu sudah ada di dalam diri kita gitu ya, di dalam apa ya istilahnya, nature-nya kita gitu. Jadi feelingnya kita itu sebetulnya inginnya pada kebaikan. Aduh, aku sebenarnya pengen nambah sholat gitu, bukan cuma sholat wajib aja, pengen sholat duha, pengen sholat tahajud, pengen rawatib, pengen baca Quran.
Nah, tapi kita lebih banyak kalah nih sama syaitan. Nah, jadi janganlah tadi bersikap lemah. Begitu. Jadi harus ingat dalilnya. Jangan bersikap lemah. Kalau kita sudah punya keinginan saya ingin tahajud, ya bangun, laksanakan. Jangan lemah. Nah, lemah di sini bukan hanya lemah fisiknya gitu ya, tapi lemah juga iman kita gitu ya. Jadi jangan kalah sama syaitan seperti itu. Nah, berkaitan dengan kesehatan ini, mungkin kita bisa bagi beberapa jenis kesehatan ya. Jadi bukan hanya sehat secara fisik saja atau jasadiah saja, kita juga harus sehat secara rohani kita. Nah, selain jasad rohani, kalau boleh saya tambahkan, gitu, kita juga harus sehat secara mind dan soul. Nah, kita harus sehat mind kita, pikiran kita harus sehat, jiwa kita, soulnya kita juga harus sehat. Jasadnya sehat, kuat dengan berolahraga, rohaninya kuat dengan taat ibadah kepada Allah, mindnya juga kuat, sehat gitu ya. Mind itu pikiran kita. Bagaimana pikiran yang sehat? Yaitu pikiran yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Jadi kita harus berpikir positif, sahabat. Kalau kita pikirannya negatif, gitu tadi lemah gitu ya. Nah, ini nanti akan merusak. Maka tadi bersungguh-sungguhlah gitu ya. Harus bersemangat. Nah, pikiran kita ini harus dipicu dengan semangat. Wah, semangat. Rasa lapar ini nggak seberapa dengan nikmat yang Allah berikan, dengan pahala yang akan Allah berikan kepada seorang yang berpuasa. Kata Allah, semua ibadah itu, semua ibadah yang hamba atau manusia lakukan itu akan kembali kepada mereka, kecuali as-saum, puasa. Itu adalah untukku, kata Allah. Jadi nikmat yang luar biasa, Masya Allah gitu ya. Saat kita berpuasa, saum kita untuk Allah, sahabat. Jadi jangan sia-siakan saum kita. Laksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan, kuat menjalankannya gitu ya, supaya kita pun bisa tetap sehat untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tadi selain sehat jasmani dengan kita banyak olahraga. Nah, kalau sahabat bayangkan gitu olahraga bukan berarti harus ke gym gitu. Aduh, aku mau pengen ke gym olahraganya, atau saya mau ke Sitbul gitu ya yang rame gitu, bisa jogging, ada track joggingnya. Gak usah, sahabat gitu ya. Kalau yang namanya olahraga dengan kita duduk saja menggerakkan pergelangan tangan, ini juga sudah bisa melatih otot-otot kita gitu ya. Ketika saya nggak bisa push up ke lantai, push up ke dinding dengan mencondongkan tubuh kita, itu juga sudah bisa menggerakkan otot-otot lengan kita, bahu kita. Menggerakkan kaki, sahabat, itu juga bisa melakukan kita bisa melakukan banyak gerakan-gerakan ringan yang bisa mengolah tubuh kita, otot kita. Nah, itu bisa menjadikan kita kuat ya. Nah, jadi jangan dikira olahraga itu kudu lari gitu ya, harus senam gitu, atau harus jogging, track jogging, atau nge-gym. Tapi lakukan stretching gitu ya, peregangan, olahraga ringan yang bisa menyegarkan tubuh kita. Nah, dengan kita berolahraga, jasad kita bagus, aliran darah mengalir bagus, maka ke otak kita, ke pikiran kita juga jadi fresh, sahabat. Jadi pikiran kita fresh, kitanya happy, kitanya senang, kitanya banyak husnuzon sama Allah. Ya, ditambah dengan ketaatan tadi, banyak ibadah, banyak tilawah, banyak sholat sunnah gitu ya. Banyak sedekah. Nah, ya di bulan Ramadan sedekah gitu ya. Meski hanya sebutir nasi gitu ya, sekecil biji zarah pun itu berat timbangannya di sisi Allah, seperti itu. Jadi apa sekecil apapun yang dapat kita berikan di saat bulan Ramadan ini, berikan, sahabat. Ayo keluarkan gitu ya. Kita punya 500 rupiah, bisa cuman beli buat aqua gelas, kasih ke teman kita. Kita cuman bisa buat satu gorengan 1.000 doang gitu ya. Belikan, kasih ke teman kita. Jangan dikira yang kecil-kecil itu tidak bernilai. Insya Allah itu bernilai di sisi Allah. Dan kadang kita nggak tahu gitu ya, kebaikan-kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Mungkin
kebaikan-kebaikan yang kecil tadi itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena yang kecil biasanya tanpa disadari, yang kecil biasanya kita rela, kita ikhlas, kita ridho. Berbeda dengan yang besar, misalnya ya menginfakkan sekian puluh juta, menginfakkan sekian ratus juta, biasanya itu suka berat dan bahkan ada unsur riaknya, ada unsur sum'ahnya, ingin didengar, gitu ya, ada unsur ingin dilihat gitu ya oleh orang. Nah ini kadang yang ibadah sedekah ini erat sekali kaitannya nanti dengan ketidakikhlasan. Tapi insya Allah saya yakin sahabat adalah orang yang dermawan, sahabat masjid semuanya adalah orang yang taat kepada Allah, cinta pada Rasulullah gitu ya, gemar bersedekah, mencintai fakir miskin dan anak yatim. Nah insya Allah itu pun diantara ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, seperti itu. Nah sahabat, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana dengan tetap taat ibadah kita pun bisa tetap sehat supaya bisa full 30 hari berpuasa, seperti itu gitu ya. Jadi sedikit nih, karena saya basicnya nih orang biologi ya, kalau orang biologi ngamatin tubuh manusia, hewan dan lain-lain. Nih sahabat, biasanya saat kita tidak berpuasa atau kita normal makan gitu ya, tubuh kita ini 24 jam per 7 hari full bekerja. Siapa tubuh yang bekerja itu? Maksudnya sel di dalam tubuh kita. Bayangkan sahabat, 1 tetes darah saja itu ribuan bahkan jutaan sel yang ada di dalam 1 tetes darah. Nah begitupun di seluruh tubuh kita, sahabat bayangkan jutaan bahkan miliaran bahkan triliunan sel yang ada di tubuh kita yang terus bekerja agar tubuh kita ini fit, sahabat. Jadi luar biasa lah kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, hal sekecil ini pun Allah menciptakan untuk kita syukuri. Nah saat kita normal 24 jam per 7 hari selalu makan, nah saat ketika berpuasa di momen Ramadan ini, itu adalah sebetulnya saat sel-sel kita diremajakan, diregenerasi, diperbaharui. Kenapa? Ya, karena ibaratnya tubuh kita ini tempat penampungan makanan gitu ya, yang semuanya itu ada. Ibaratnya makanan-makanan yang enggak baik, yang kita sebut junk food lah, makanan sampah lah, makanan yang banyak gula lah, makanan yang banyak asam protein untuk asam urat lah misalnya ya, high protein misalnya, high lemak gitu kan. Nah itu kan ibaratnya tubuh kita ini banyak dimasukin sampah nih. Nah ketika kita udah banyak sampah, kita ingin mengeluarkannya kan. Nah ketika kita berpuasa, sahabat sahur pukul 4 misalnya. Nah sahabat pada pukul 4 sampai pukul 12, pukul 1 lah, itu sahabat masih kuat mungkin, karena sel-sel tubuh kita masih mencerna. Nah tapi ketika sahabat sudah masuk ke pukul 2, 3, 4 bahkan menjelang berbuka, akan terasa laparnya kan. Nah di situ sel-sel kita sudah kehabisan si makanan nih, udah kehabisan cadangan makanan. Nah ketika sel-sel tubuh kita ini kehabisan cadangan makanan, maka secara otomatis sel-sel ini akan melakukan autolisis gitu ya. Jadi yang dia sel-sel rusak, yang harusnya emang cepat meluruh, dia akan segera merusak, beregenerasi gitu. Jadi sel-sel kita ini akan banyak memperbaharui gitu, memperbaiki dirinya sendiri tanpa disadari dengan kita berpuasa. Makanya ada orang yang lantaran berpuasa dia jadi sehat, lantaran berpuasa dia jadi kuat. Nah, tiada lain, jangan lupa didasari niat puasanya lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi pesan saya tetap jalankan ibadah puasa
tetap laksanakan ketaatan kita dengan sebaik-baik ketaatan kepada Allah, sebaik-baik ketaatan kita kepada Rasul. Pelajari ilmu puasa, banyak fikih, buku puasa, panduan gitu ya, yang telah ditulis oleh para sahabat. Ada hadis Sahih Bukhari Muslim, ada hadis Imam Nawawi, ada Al-Lu'lu' wal Marjan gitu ya, kumpulan Sahih Bukhari Muslim. Banyak di situ bab tentang puasa. Mumpung Ramadan ya, di sela-sela waktunya dibaca bukunya atau mungkin mendengarkan siaran dakwah syiarna seperti saat ini, seperti sahabat dengerin ngolok ini kan. Ngolok ini salah satu media atau perantara supaya kita bisa dapat kebaikan dengan mendengarkan ilmu-ilmu baru seperti itu. Jadi tetap taat, juga tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa melaksanakan ketaatan khususnya dalam ibadah puasa 1 bulan penuh dengan maksimal. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa ke depan masih ada 24 hari lagi atau 23 hari lagi. Sahabat, nikmati ibadah kita ya. Persiapkan dengan sebaik mungkin makan sahurnya, persiapkan sebaik mungkin makan berbukanya agar tubuh kita sehat, dan niatkan dengan makanan itu menjadi kesehatan untuk kita, menjadi kekuatan kita untuk taat kepada Allah. Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita niatnya semua karena Allah, insya Allah Allah akan memberkahi. Mudah-mudahan berkah puasanya, berkah setiap waktunya, dan Allah tambahkan lagi keberkahan. Satu dalil terakhir tentang ibadah Ramadan, sesungguhnya di bulan puasa ini Allah membuka pintu-pintu langit dan Allah menutup pintu neraka serta Allah membelenggu syaitan. Itu hadisnya sahih sahabat. Jadi banyaklah berdoa, banyak beribadah, langitkan doa-doa kita. Apa yang belum sahabat dapatkan, apa yang sahabat belum capai, apa yang sahabat inginkan, langitkan doa-doa kita. Karena Allah membuka pintu langit dan Allah menutup neraka dan Allah membelenggu syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deti Lataningrat MPD yang telah memberikan sharing mengenai taat dan sehat saat berpuasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk sahabat masjid. Jangan lupa ikuti kita dalam Ngalek season 3. Sekilas info untuk sahabat masjid semua, acara Ngalek season 3 tayang hanya setiap hari Senin sampai hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.